Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indriawan di 419-0068 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar praktikum mesin listrik, dan saya mendapatkan materi pembahasan motor PMSM. Motor PMSM, Permanen Magnet Sinkronus Motor atau PMSM, merupakan jenis motor yang banyak digunakan dalam aplikasi di industri selain motor induksi. Pembahasan materi nanti saya akan menjelaskan sedikit simulasi MATLAB. A. Arus starting, B. Tegangan kerja, C. Daya, D. Torsi, E. Kecepatan. Ya, ini di MATLAB ini di sini saya ambil contoh 0 ya, 0, lalu kita running, ditunggu. Nah, untuk di scope nanti tampilannya ada di sini. Oke, klik. Dan ini menggunakan 0,5 second pada kecepatannya. Dan di sini menghasilkan gelombang seperti ini, seperti ini. Ini untuk nilai pada torsinya. Mungkin gambarnya gelombang agak rumit ataupun seperti rumput begitu. Kembali lagi, dan ini untuk kecepatannya. Mohon ditunggu. Menggunakan 0,5 second untuk stop time. Nah, ini untuk gambar gelombang untuk kecepatan seperti ini ya. Memiliki karakteristik yang sangat unik. Mungkin selanjutnya untuk daya. Nah, ini untuk dayanya seperti ini, gelombangnya menghasilkan outputan seperti ini untuk parameter daya. Lalu pada skop arus mungkin dapat seperti ini ya. Nah, ini jika diperhatikan itu gelombangnya rumput yang padat ataupun konstan, nggak naik turun. Selanjutnya untuk tegangan, ini hasilnya untuk pada tegangan itu konstan gitu. Lalu di sini saya misalkan nilainya 300. Kita running, masih tetap 0,5 ya stop time-nya. Oke, kita klik skop torsinya. Nah, ini menghasilkan seperti ini gelombangnya pada torsi. Selanjutnya pada skop kecepatan, garis seperti ini gambarnya gelombang. Lalu pada daya, mungkin dari 0 ini naik ataupun memuncak, dan lalu konstan di waktu 0,15. Ini untuk daya. Lalu pada arus, ini untuk arusnya bisa dilihat yang kuning ini konstan dan yang biru itu pada waktu 0,1 menurun ataupun melemah. Dan yang terakhir tegangan, dilihat
seperti ini. Ini kalau dianalisa untuk gelombang berwarna kuning itu dari 0 naik lalu konstan di waktu 0,1, dan yang biru itu naik dan pada waktu 0,1 itu konstan tapi menurun sedikit begitu, dan pada yang oranye ataupun merah itu turun dan waktu 0,1 konstan gitu. Itu dari simulink atau memotretnya. Selanjutnya saya akan membahas di PPT-nya. Selanjutnya itu arus starting. Untuk motor PMSM itu mungkin gelombangnya sinusoidal tapi terbalik dari bawah ataupun dari minus ke positif. Motor sinkron magnet permanen PMSM yang digerakkan AC dapat memberikan presisi yang diperlukan sekaligus memenuhi kebutuhan efisiensi tinggi dalam faktor bentuk yang ringkas, namun tidak seperti motor DC brush dan motor induksi AC yang mudah dihubungkan dan dijalankan. PMSM jauh lebih efisiensi dan kompleks. Untuk arusnya sendiri akan menghasilkan keluaran gelombang sinusoidal terbalik pada kendali field orient control. Rangkaian motor PMSM seperti ini yang saya gunakan itu kontrol vektor. Lalu ini tadi gelombang arus pada T0 Nm itu arusnya menghasilkan konstan, dan T300 itu seperti ini, yang kuning konstan, yang biru menurun, dan yang oranye itu menurun juga. B. Tegangan kerja. Tegangan kerja pada motor PMSM dikendalikan dengan field orient control. Mungkin dikendalikan untuk motor PMSM itu ada banyak, nggak cuma field orient control, ada beberapa contohnya itu ada back EMF ataupun yang lain, di mana tegangan akan dikontrol pada rangkaian back EMF vector control Clark Path transform yang menghasilkan gelombang sinusoidal terbalik, dan pada stator diam adalah bagian motor yang diam dan terdiri atas badan motor, inti stator, lilitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor atau berputar adalah bagian motor yang berputar dan terdiri atas rotor sangkar poros rotor. Ini gambarnya rotor, winding, stator, permanen, magnet. PMSM juga terdiri dari magnet permanen sebagai rotor stator dengan lilitan koil di atasnya. Cara kerja motor PMSM juga sangat mirip dengan motor BLDC, namun perubahannya terletak pada bentuk gelombang back EMF yang bersifat sinusoidal. Hal ini terjadi karena kumparan dililitkan pada stator secara sinusoidal. Ini juga menyiratkan bahwa PMSM membutuhkan arus bolak-balik bersifat sinusoidal untuk mencapai kinerja terbaik. Jenis arus bergerak ini juga mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh motor. Kami akan membahas konsep BMF di blog kami yang akan datang di Field Orient Control atau VOC. Gelombang tegangan T0 Nm ini seperti gelombangnya itu seperti rumput tapi konstan, dan T300 itu seperti ini. C. Daya. Mengamati karakteristik gelombang yang didapatkan pada back EMF vector control atau Clark Path transform, dan mampu menyimpulkan sistem kerja dari pengoperasian rangkaian. Permanen magnet sinkron machine atau PMSM mempunyai torsi yang rendah dalam sejumlah aplikasi. PMSM menggunakan prinsip percobaan Faraday dengan memutar magnet dalam suatu kumparan dengan memanfaatkan sumber energi lain. Saat magnet bergerak dalam suatu kumparan atau sebaliknya, putaran mesin akan terjadi perubahan flux gaya magnet dalam kumparan dan menembus tegak lurus terhadap kumparan sehingga timbul beda potensial antara ujung kumparan. Itu sebabnya adanya perubahan flux magnetik. Untuk mendapatkan metode kontrol yang paling baik, diperlukan perbandingan beberapa model kontrol kecepatan. Lihat motor induksi sangkar tupai. Sangkar tupai ini seperti ini. Umumnya dinilai
untuk torsi 150% selama 60 detik. Induksi motor tidak akan dapat memenuhi, sedangkan PMSM akan menghasilkan torsi yang lebih tinggi hingga 300. 150 banding 300 itu setengahnya itu. Rumus torsi sama dengan Eskim, daya, dan RPM yang sama. Selanjutnya ini gelombang daya ini. Gelombang daya pada T0 Nm itu seperti ini dan 300 seperti ini. Tadi sudah, tapi ini saya ambil speednya gitu. Lalu ada kecepatan. Dalam mengatur arus stator motor, lingkaran luas mengatur kecepatan motor, arus stator cukup variabel yang diharapkan ketika menggunakan inverter PMW. Pada RPM yang diturunkan, motor PSM akan memberikan kecepatan yang setara dengan input tegangan dan waktu. Gambar daya seperti ini. T0 Nm itu gelombangnya tak beraturan ya, dan 300 Nm garis tapi memuncak naik gitu. Dan selanjutnya torsi. Torsi adalah nilai ekuivalen dari rotasi pada gaya linier. Keberadaan torsi diwakili dalam bentuk sederhana, yaitu seumpama kumparan yang mengelilingi suatu objek. Konsep torsi diawali dari percobaan Archimedes dengan alat peraga yaitu tuas. Secara umum torsi dapat dianggap sebagai gaya rotasi. Gelombang torsi untuk T0 Nm ini gelombangnya konstan seperti rumput, dan T300 itu naik lalu konstan. Ini untuk referensi buku, ada modul dan link-link di internet. Saya ambil di internet. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.